Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang dicintai, wa an Thauban radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim idza ada, jika dia menjenguk akhahul muslima, saudaranya yang muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a, maka dia tidak henti-hentinya, sesungguhnya hakikatnya pada saat itu sedang berada pada emperan surga. Walaupun emperan, tapi itu tetap bagian daripada surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang di dalam surga itu seluruhnya hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berada pada saudara muslim kita yang sedang kita jenguk, yang sedang sakit kita jenguk, atau bahkan tidak sakit sekalipun, kita menjenguk saudara kita, bahkan tidak sakit sekalipun. Bahkan di sini tidak dikatakan sebagai orang yang sakit. Akhahul muslimah, pokoknya menjenguk saudara muslimnya saja. Terlebih jika saudara muslim itu sedang sakit. Ini tidak sakit sekalipun, maka keuntungannya apa? Lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Hakikatnya dia berada di emperan surga sampai ia pulang kembali dari silaturahim tersebut. Jika ia masih berada di dekat saudara muslimnya yang dijenguk, yang dijumpai, berniat silaturahim, menjenguknya, melihat keadaannya bagaimana, atau bahkan memberikan kebahagiaan kepadanya. Jikapun tak mampu memberikan materi, cukuplah memberikan kebahagiaan dengan senyuman, atau dengan cerita yang indah, dengan motivasi kepadanya, dengan doa untuknya. Barangkali itu lebih baik dibandingkan justru kita membawa materi yang tujuannya untuk politik semata, tujuannya supaya dia menjadi pendukung ya dalam kancah politiknya. Tapi kalau tidak dalam konteks pilkadal dan pilkodok ini, tidak mau datang. Tapi ketika menjelang pilkadal dan pilkodok, ya kodok ini loncat-loncat begitu ya, kadalnya menjadi bunglon, barulah mau datang menjenguk, silaturahim. Tapi jika tidak dalam konteks menghadapi ini, sudah wassalam, seolah-olah tidak kenal, lupa. Itu kebanyakan orang. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Kenapa kok bersyukur dikaitkan dengan rasa syukur? Silaturahim, menjenguk dikaitkan dengan rasa syukur. Bersyukurlah Allah masih memberikan umur, bersyukurlah Allah masih memberikan rizki, bersyukurlah Allah masih memberikan kesehatan, bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan, luangnya waktu, kemampuan untuk bisa menjenguk saudara muslim, bersilaturahim. Karena jika sudah sakit, sudah tidak mampu pergi jauh, yang ada kita sangat berharap dijenguk oleh saudara-saudara kita. Mengapa saat kita masih sehat kita enggan untuk bersilaturahim, enggan untuk menjenguk teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita? Gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Karena jika kita mati kelak, sedangkan ketika kita sehat kita malas bersilaturahim, enggan bersilaturahim, kemungkinan besar saat kita wafat, saat kita meninggal, hanya sedikit orang yang mau mengantar jenazah kita ke liang lahat dan mendoakan kita. Hanya sedikit orang yang mau menziarahi kita, hanya sedikit orang yang mau mendoakan kita, yang ingat terhadap kita setelah kematian kita. Sungguh sangat rugi jika kesempatan saat ini untuk bisa bersilaturahim kita tidak menggunakannya.
Mari gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjenguk, bersilaturahim, datang kepada kerabat-kerabat, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman kita. Walau hanya kita melihat keadaannya tanpa harus membawa buah tangan sekalipun, cukup doa dan juga menahan diri kita dari memanfaatkan saudara kita, menahan diri kita dari merugikan saudara kita. Berikan kebahagiaan cukup dengan memberikan kenyamanan, memberikan motivasi, memberikan doa, dan tanpa merepotkannya. Cukup itu. Walau kita tidak membawa buah tangan sekalipun, terlebih kita membawa hadiah yang akan diberikan kepada mereka. Jangan baru silaturahim kalau ada maunya, bikin proposal datang baru silaturahim. Kalau mau ada acara baru silaturahim, bawa permintaan ini itu dan sebagainya. Tidak ada acara, tidak ada kebutuhan, sudah tidak mau bersilaturahim. Banyak orang seperti itu. Sedangkan dalam sebuah riwayat yang lainnya diriwayatkan bahwa ada seorang muslim, ada seorang hambanya Allah, seorang mukmin. Ini diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari umat-umat terdahulu, bahwa ada seorang lelaki zara akhahu fi qaryatin. Ia pergi mengunjungi saudaranya di sebuah kota lain, di kota yang lainnya. Ternyata fa arsalallahu lahu malakan. Allah mengutus seorang malaikat ala madrajatihi, di pertengahan jalannya menjadi sesosok pria yang menghampiri si mukmin tadi. Kemudian malaikat ini bertanya, "Ya fulan, aina turidu? Hendak kemana engkau?" Maka si lelaki tersebut menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku bermaksud untuk mengunjungi saudaraku di kota ini. Maka malaikat tanya lagi, yang menyerupai manusia tersebut, "Hal kana lahu hajatun?" Apakah engkau memiliki kebutuhan kepadanya? Apakah engkau ada keperluan kepadanya? Kata lelaki tersebut menjawab, "La, tidak. Aku tidak memiliki kebutuhan apapun kepadanya. Walakinni uhibbuhu lillah." Akan tetapi aku menyayanginya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mengunjunginya karena kangen. Aku rindu kepadanya. Aku cuma ingin menengok saudaraku tersebut. Apa benar kamu tidak memiliki kebutuhan apapun tentang urusan apa itu? Tidak, sungguh. Aku cuma ingin mengunjunginya karena aku rindu. Maka kemudian malaikat itu terus terang, "Ya fulan, ketahuilah olehmu, inni rasulun minallah ilaika." Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah, yang diutus oleh Allah untuk menghadapi engkau, untuk berjumpa dengan engkau di perjalananmu ini. Aku adalah malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dengan sebab kamu mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyayangi sesama karena Allah, cinta kita tulus bukan karena kepentingan urusan duniawi, maka cinta kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang hakiki, dengan cinta yang terindah, cintanya Allah tabaraka wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shadaqa rasuluhul karim. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.